Tapi kan kita nggak bisa ya selamanya terus bergantung dengan obat tidur. Jadi kita harus mulai mencari alternatif lain supaya kita tetap menjaga kualitas tidur kita. Nah, di sini aku mau share apa aja yang bisa kita lakukan atau produk apa aja non obat. Dan ini nggak cuma buat teman-teman yang kena penyakit depresi atau anxiety aja, teman-teman yang lagi cari alternatif cara supaya kalian bisa tidur nyenyak, kalian bisa juga cobain produk-produk yang akan aku kasih tahu selanjutnya. 1, 2, 3. Oh teman-teman, it's me Melily. Welcome to Magically Channel. Umumnya, teman-teman yang punya masalah depresi dan anxiety juga akan memiliki masalah gangguan tidur. Meskipun gak semua orang loh yang punya masalah gangguan tidur juga mengalami depresi dan anxiety. Gangguan tidur ini gak cuma masalah sulit tidur aja loh. Mimpi buruk, terbangun tiba-tiba, atau kalian yang suka sleepwalking, mengigau, dan lainnya itu juga masuk ke dalam gangguan tidur. Gangguan tidur tersebut tidak hanya mengganggu siklus tidur kita, tapi juga akan mengganggu produktivitas kita karena kita tidak mendapatkan istirahat yang cukup sehingga kita akan kekurangan stamina, akan merasa lemah sepanjang hari, dan akhirnya produktivitas kita di kehidupan sehari-hari pun menjadi menurun. Teman-teman yang udah konsul ke psikiater biasanya emang diresepin obat tidur yang sifatnya relaxing hipnotik. Tapi kan kita nggak bisa ya selamanya terus bergantung dengan obat tidur. Jadi kita harus mulai mencari alternatif lain supaya kita tetap menjaga kualitas tidur kita. Nah, di sini aku mau share apa aja yang bisa kita lakukan atau produk apa aja non obat, dan ini pastinya karena non obat kalian nggak perlu resep dari dokter untuk membantu kita terbebas dari yang namanya gangguan tidur. Dan ini nggak cuma buat teman-teman yang kena penyakit depresi atau anxiety aja, teman-teman yang lagi cari alternatif cara supaya kalian bisa tidur nyenyak, kalian bisa juga cobain produk-produk yang akan aku kasih tahu selanjutnya. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mau ngajak kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku ada update video baru. Dan buat kalian yang udah nggak sabaran, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Problem pertama yang biasanya dialami oleh orang-orang yang memiliki gangguan tidur adalah mereka terlewat jam tidur. Misalnya mereka yang suka begadang, suka main game sampai malam, atau kalian yang suka maraton drakor sampai jam 1, jam 2 pagi sampai akhirnya jadi kelewat deh jam tidurnya. Terus habis itu kalian jadi nggak bisa tidur, kalian bisa mulai mengubah pola hidup kalian. Caranya seperti apa sih? Kalian harus set jam berapa sih kalian mau rutin tidur. Gak perlu langsung ekstrim ya, yang biasanya tidur jam 1, jam 2, terus tiba-tiba oke, jam 10 malam, itu kan menurut aku cukup ekstrim. Coba perlahan-lahan, misalnya mulai dari jam 12 malam, dari jam 2 pagi jadi jam 12 malam. Kalian bisa pasang alarm 15 menit atau 30 menit sebelum kalian masuk jam tidur. Setelah itu kalian udah, habis itu nggak boleh yang namanya pegang gadget. Itu ya, kalian harus tinggalin gadget kalian, matiin, dan kalian harus udah masuk tempat tidur, udah rebahan, udah pakai selimut. Setelah kalian bisa melakukannya at least 2 minggu, kalian boleh naikin nih yang tadi misalnya jam 12, naik ke jam 11, dan seterusnya. Kalau kalian bisa rutin melakukannya, komitmen, aku bisa jamin kalian bisa mengembalikan jam tidur kalian dan kalian juga tidak akan mengalami kesulitan tidur lagi. Tapi itu yang pertama, kalian harus komitmen ya. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Rekomendasi produk selanjutnya ini cocok banget buat kalian yang tiap mau tidur malah overthinking atau malah jadi kepikiran masa lalu, terus kepikiran hal-hal lain yang bikin kalian malah jadi sulit tidur, atau kalian yang didiagnosa depresi dan anxiety. Produk pertama yang ingin aku rekomendasikan adalah essential oil. Ini emang produk yang kesannya fancy banget. Nama lainnya minyak atsiri, dan kalian tahu minyak atsiri ini adalah salah satu komoditi ekspor Indonesia yang paling laku di luar sana. Jadi sebenarnya ini adalah komoditi yang sebenarnya lokal banget, cuman kelihatan kayak fancy karena dikasih nama essential oil.
Apa sih essential oil atau minyak atsiri ini? Basically ini adalah minyak yang diekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Bisa dari tumbuhan apapun ya. Mau itu pala, kemiri, mau itu cengkeh, atau bunga-bunga, itu kita sebut sebagai minyak atsiri atau essential oil. Dan untuk pakai essential oil ini kalian gak harus punya diffuser ya. Kalau kalian punya bagus, tapi kalau misalnya gak punya juga gak apa-apa kok. Karena ini bisa dipakai langsung ke kulit kalian. Untuk essential oil sendiri kan banyak banget ya jenisnya. Buat kalian yang punya masalah gangguan tidur, kalian bisa cobain 2 jenis essential oil yang lavender atau kenanga. Bunga kenanga ini dibudidayakan di Indonesia asli loh teman-teman. Jadi kalian cobain deh bunga kenanga. Cara pakainya gampang banget, kalian cukup campurkan essential oil dengan carrier oil. Carrier oil ini apa sih? Carrier oil ini basically adalah minyak yang dipakai untuk melarutkan essential oil. Karena kan essential ini tuh bentuknya konsentrat ya. Kalian bayangin kayak molto konsentrat kalau kalian pakai untuk mewangikan pakaian kan, atau membilas pakaian, itu perlu dicampur dengan air. Begitupun dengan essential oil ini, karena dia bentuknya adalah konsentrat, kita perlu campurkan dengan carrier oil. Anjuran penggunaan bagi kalian yang masih pemula itu 1:9 ya teman-teman. Dan buat kalian yang punya kulit sensitif, kalian bisa mulai dengan 1:14. Biasanya aku pakai parfum, yaitu di nadi di sini kanan kiri, terus di belakang telinga, di leher, atau aku olesin sedikit di bantal supaya aromanya juga kecium ke hidung aku ketika aku nyium bantal kayak gitu. Produk kedua, kalau kalian nggak suka yang dioles-oles, kalian pingin simple aja, kalian bisa pakai inhaler aromaterapi yang lavender, kenanga, atau yang deep sleep, atau yang insomnia. Nah, inhaler aromaterapi ini udah cukup banyak dijual, harganya juga sangat bervariatif, ada yang murah, ada yang mahal, dan aku nggak bisa bilang yang mahal lebih bagus atau sebaliknya, dan ini juga bisa kalian beli di online shop. Aku bakal praktekin cara pakai inhalernya seperti apa. Ini menurut aku teknik ini juga digunakan di yoga, jadi kita bisa pakai ini untuk pakai inhaler dan it really works for me. Jadi aku berharap teknik ini juga berguna untuk kalian ya. Pertama kalian ambil inhaler dan buka. Pastinya ya, jangan sampai tutupnya masih dipasang terus kalian hirup-hirup. Nanti nggak ngefek, jadi harus dibuka dulu kayak gini. Terus kalian tutup hidung kalian salah satu. Terus kalian hisap kayak gini, tapi jangan terlalu dekat karena buat kalian yang masih pemula, biasanya akan terlalu strong aromanya. Tahan. Terus gantian dilepas. Hembuskan dari lubang hidung satunya. Sekarang gantian kita hirup dari hidung yang sebelahnya, terus kita hembuskan dari hidung yang ditutup. Kayak gini, jangan terlalu dekat. Tahan. Lalu buang dari hidung yang sebelahnya. Kalian lakukan ini kira-kira sekitar 5-10 menit atau sampai kalian puas dan merasa rileks. Kalian bisa lakukan ini rutin sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur, supaya tidur kalian lebih nyenyak. Rekomendasi produk ketiga yang bisa kalian cobain juga nih, ada lilin aromaterapi. Ini nggak ada teknik khusus. Untuk aromanya sendiri kalian bisa pilih aroma lavender, atau aku pribadi suka banget dengan aroma rose. Entah kenapa aroma rose itu selalu bikin aku tenang, relax, jadi aku pilih aroma rose. Kalau essential oil kayaknya masih sedikit sih yang aroma rose gitu, yang bener-bener natural. Entah aku belum nemu. Kalau kalian nemu essential oil yang ada aroma rose-nya, please komen, please kasih tahu aku karena aku suka banget dengan aroma rose. Nah, si aromaterapi ini kan kalian nggak boleh tinggal tidur ya. Jadi saran aku kalian bisa nyalain aromaterapinya sore-sore, jadi aromanya udah menyebar, jadi itu udah bikin kalian relax jauh-jauh sebelum kalian tidur. Jadi ketika kalian mau tidur, kalian nggak perlu repot-repot matiin si lilin aromaterapinya, terus kalian tidurnya pun lebih nyenyak. Untuk harganya sendiri juga sama,
sangat-sangat bervariasi, mulai yang lokal harganya mulai dari 25 ribuan, 20 ribuan juga ada kayaknya, sampai yang kayak punya brand kayak Bath and Body Works. Produk selanjutnya yang ingin aku kenalin ke kalian adalah produk Steam Eye Mask. Jadi ini masker buat mata, bukan yang di bawah mata gitu ya, tapi yang emang buat nutupin mata buat tidur kayak gitu. Tapi bedanya si Steam Eye Mask ini tuh hangat. Mungkin kalau cewek-cewek suka pakai menstrual pad, nah itu tuh kayak gitu hangatnya. Tapi ini ketika dibuka langsung hangat. Dan untuk hangatnya sendiri bertahan hingga 20 menit. Aku sendiri udah coba dan itu cukup membantu bikin area di sekitar mata lebih rileks, dan ketika bangun tuh bener-bener seger teman-teman. Gak cuma menghangatkan, Steam Eye Mask ini juga ada aromanya, aromaterapi yang bikin tidur kita lebih nyenyak. Emang sih agak pricey, tapi kayaknya kalau dipakai sekali 2 kali dalam sebulan, kayaknya nggak semahal itu lah ya. Jadi menurut aku patut dicoba untuk kalian yang punya masalah gangguan tidur, yang pegal-pegal area mata atau pusing, bisa cobain produk ini. Produk selanjutnya ini juga produk yang punya efek menghangatkan. Ini berguna banget buat kalian yang punya masalah tidur karena otot-ototnya sakit jadi nggak bisa tidur. Kalian bisa cobain ini. Apa sih yang bikin produk ini beda dengan koyo biasa? Kalau koyo biasa kan biasanya bikin efek perih. Nah kalau pad hangat ini tuh sesuai dengan namanya, dia menghangatkan. Bener-bener kayak ototnya dibikin rileks setelah ditempelin si pad hangat ini. Dan ini ditempelinnya bukan langsung ke kulit ya, tapi ke pakaian. Nanti bagian yang wovennya itu tuh nempel di bagian badan. Nah bagian itu yang bikin hangat. Itu yang bikin kulit kita bisa tetap bernafas dan gak bikin iritasi. Untuk waktu hangatnya sendiri emang agak lama ya, sekitar 8-20 menit baru bisa kerasa hangat gitu, baru bisa efektif. Tapi produk ini tuh long lasting hangatnya, bisa sampai 12 bahkan 24 jam. Beda dengan Steam Eye Mask tadi yang hangatnya cepat banget, tapi dia hangatnya cuma 20 menit. Dan produk terakhir yang pingin aku rekomendasikan ini tuh kalian nggak perlu beli, gratis, semua orang pasti punya, asalkan mereka mau dan punya tekad yang kuat, niat yang kuat untuk mendapatkan produk ini. Apa tuh? Itu adalah olahraga teman-teman, exercise. Ini adalah anjuran keras bahkan yang dokter aku berikan untuk aku. Kalau aku mau sembuh, aku harus olahraga, harus exercise. Kenapa sih olahraga ini tuh penting banget? Karena olahraga ini tuh bagus banget untuk memperbaiki metabolisme, untuk memperbaiki keseimbangan hormon, senyawa chemical yang ada dalam tubuh kita, di otak kita, sehingga kita jadi kita lebih rileks, nggak depresi, nggak anxiety karena kita rajin olahraga gitu. Emang sih banyak banget teman-teman yang nggak punya waktu, nggak punya tempat, banyak banget, atau kalian yang biasanya jam kerjanya random, emang ini agak sulit dilakukan. Tapi coba deh cari cara gimana caranya supaya kalian bisa exercise, nggak perlu yang heavy, mulai dari peregangan aja itu juga udah cukup menurut aku sih. Atau kalian juga bisa browsing di YouTube, di Google, home training, home exercise yang bisa kalian lakukan di rumah. Dan waktunya itu tuh nggak perlu yang panjang, 20 menit, 30 menit sehari, kalian cuma butuh waktu 5 menit sehari, yang penting kalian rutin, kalian lakukan setiap hari. Dan ini seperti aku bilang, ini gratis. Dari sekian banyak produk yang udah aku rekomendasiin, mana nih yang jadi favorit kalian? Kalau aku sih semuanya ya, aku semuanya melakukannya karena aku pingin cepat sembuh, aku pingin punya kualitas hidup yang lebih baik. Jadi aku melakukan segala upaya untuk memperbaiki pola tidur aku. Kalian memang nggak perlu melakukan semuanya sekaligus, satu persatu, yang penting kalian rutin, konsisten melakukannya itu. Konsisten. Dan kalau kalian punya tips, trik, rekomendasi produk yang belum aku sebutin di sini, please komen di bawah ya. Dan buat kalian yang punya kritik, saran, pertanyaan atau apapun, please komen juga di bawah, atau kalian bisa DM aku,
Bisa email aku, Facebook aku, message, atau apapun, semuanya udah aku taruh di description box linknya. Kalau kalian suka dengan video ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian tahu ada video ini. Dan terima kasih sudah menonton video hari ini. And